Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdurrahman Indaku. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Kali ini kita akan melihat proses pembongkaran ore ya dari Tongkang ke pelabuhan menggunakan kren portal yang sedang saya tempati sekarang. Teman-teman, terutama kami minta maaf kembali karena kami baru buat video ini. Karena sudah lama kami tidak buat video di kesibukannya kami juga. Tentunya ada teman-teman yang DM kita atau di komentar YouTube begitu banyak sekali untuk memberikan saran kepada kami tentang membuat video tutorial ataupun mengenai pembongkaran di pelabuhan menggunakan kren portal ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya dengan dukungan supportnya teman-teman kami bisa membuat video kembali. Untuk itu ditonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, simak videonya. Baiklah teman-teman, ini alat yang kita gunakan sekarang, kren portal kren 727 yang kita gunakan sekarang. Maaf ya, ini tempat duduknya sudah rusak seperti ini. Kita sudah minta ganti juga sama pengawas kami, semoga cepat diganti. Di sini kita masih ya sama seperti biasa, 2 handle. Ini tombol kanannya, panel kirinya. Di sini ada panel lampu. Di sini tentang seperti apa namanya, stafelnya, kemudian AC-nya, kecepatan angin, timbangan limitnya, ada lampu juga. Kemudian ada colokan, ada radio, kemudian ada monitor. Oke, kita lanjut untuk proses pelodingannya, proses pembongkarannya dari Tongkang ke jeti. Semoga bermanfaat. Simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita membongkar, kita pastikan dulu ya. Di sini kita memakai nomor 2 untuk apa namanya, mode bucketnya. Nomor 2, kalau nomor 3 itu normal. Kalau nomor 3 kita pilih, ini kita tidak bisa buat seperti ini. Dia tidak akan gerak ya. Dia tidak akan gerak ketika kita seperti ini. Tapi kalau dia mode bucket kedua, ketika kita ke kanan kan, dia akan terbuka, dia akan menggigit seperti itu ya. Begitu pula kalau ini ya cuma swing kiri swing kanan saja ya teman-teman. Ini untuk naik turunnya ya. Itu saya teman-teman ya. Dan juga ini kita di-workingkan supaya bucketnya tersetel ya, limitnya, bukanya sama tutupnya. Oke, kita mulai saja proses pelodingannya, semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, inilah merupakan proses pembongkaran ore dari Tongkang yang berkapasitas 12.000 ton. Jadi Tongkang ini dibongkar oleh memakai kren portal dengan kapasitas 12.000 ton dengan menggunakan 2 kren portal. Kemudian di dalam Tongkang ini terdapat 3 ekskavator, kemudian 1 loader ya, untuk melayani kren. Kemudian kren juga melayani eksa yang berada di jeti, itu sekitar 2 eksa ya yang berada di jeti. Untuk itu teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Jadi ketika kita mau menggigit ya, ketika kita mau masuk Tongkang, pastikan bucket dalam keadaan tertutup agar tidak berserakan jatuh ke laut ataupun jatuh ke talang ya, untuk mengantisipasinya supaya tidak terlalu banyak yang tumpah ke laut ataupun ke talang. Karena kalau tumpah ke talang, pengawas jeti nanti marah-marah ke kita. Apalagi ya Pak Gito tidak bisa jatuh sedikit tanahnya dia ngomel-ngomel ya. Jadi kita harus baik-baik. Kemudian ketika kita menggigit harus perhatikan slingnya ya. Biasa sling 23 mengait sling 14 ya, karena itu harus diperhatikan. Jangan sampai kalau sling itu mengait di 14 23 nya, aduh, itu hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi, seperti puli yang berada di atas kren, di atas bung itu akan pindah. Kemudian ketika kita keluar, pastikan klakson kita bunyikan ya, pastikan klakson kita bunyikan
Kemudian kita lihat posisi kita tumpah harus pas-pas ya, berada di tengah-tengah atau di tumpukan yang kosong. Kemudian kita lihat juga posisi eksavator. Kita harus kasih kode seperti klakson supaya eksa itu dalam keadaan tidak swing ke dalam ya. Jangan sampai pas kita buang material ke jeti, eksavator juga swing kembali ya, akhirnya tabrakan ya teman-teman. Maka dari itu harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Kenapa saya menggigit di arah laut? Karena supaya eksanya bisa mengumpul ketika saya sudah ambil semua bagian laut, supaya eksanya mengumpul ke arah darat ya, supaya materialnya tidak terlalu jauh kita ambil ya, supaya tidak terlalu limit boomnya, karena ini juga merupakan mempunyai limit-limit tatkala pengambilan, apalagi ini materialnya lumayan berat ya. Tentunya teman-teman, tatkala kita keluar dari tongkang, jangan lupa sekali lagi klaksonnya, perhatikan eksanya ketika kita buka bucket. Kemudian juga teman-teman ya, tatkala kita masuk jangan lupa ditutup kembali bucketnya, tutup sedikit saja supaya material tidak tumpah. Kemudian yang paling penting juga adalah mengenai jarak antara bibir tongkang dengan bucket kita ya. Jangan kita masih pemula main tipis-tipis ya, jangan sampai terjadi insiden seperti halnya kita menghantam bibir tongkang itu kita akan dikenakan sanksi ya, berupa surat teguran ataupun SP1 ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan tatkala kita masuk keluar tongkang, yang paling kita ingatkan adalah perhatikan posisi eksanya, kemudian perhatikan posisi slingnya, keseimbangan barangnya. Kemudian kalau dia tumpah-tumpah terlalu banyak, jangan dulu dikeluarkan, ditahan dulu. Kemudian jarak antara bucket dengan bibir tongkang itu diperhatikan juga ya teman-teman, jangan sampai kita menghantam bibir bibir tongkang ya. Di sini di jeti ini terdapat 2 eksavator yang melayani kren. Jadi kren kren membuang material, kemudian eksa yang mengisi ke dalam mobil ya. Tentunya ore ini juga banyak macamnya, ada yang ada yang keras, kemudian ada yang mungkin seperti menempel di bucket ya, berbeda-beda kadarnya ya teman-teman ya. Jadi ini ore-nya sangat lumayan bagus juga untuk kita gigit, untuk diambil oleh bucket, karena kapasitasnya juga yang tidak terlalu berat. Kemudian materialnya juga banyak saat digigit, jadi kita bisa melayani 2 eksa walaupun banyak mobil. Jadi ini merupakan di bagian depan tongkang ya. Jadi teman-teman, tatkala kita berada di depan tongkang ataupun di belakang tongkang, pastikan benda-benda yang berada di dalam tongkang aman ya untuk kita gigit. Jangan sampai ada ramdor atau tempat masuknya eksa seperti yang seperti yang di dalam itu, yang di depan sana yang ada 2 itu, kebanyakan operator itu menggigitnya ya tatkala tertimbun dengan tanah, karena tidak terlihat oleh pandangan ya. Jadi tatkala kita menggigit itu pastikan lu aman ya, jangan sampai kita menggigit ramdor, akhirnya bucket yang kita punya ini, bucket yang kita gunakan rusak ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat proses penloadingannya. Kita kembali zoom. Di sini kelihatan ada loader, kemudian ada Grand Portal 1 juga main. Kemudian di sini juga belum finish tongkangnya, sudah ada lagi tongkang masuk. Beginilah kerjaan di sini ya, belum finish tongkangnya, yang berikutnya sudah ada. Jadi cepat pergantiannya ya teman-teman, karena ini merupakan sangat dibutuhkan sekali ya ore ini di dalam perusahaan, karena untuk bahan mentahnya steel coil ya, ataupun barang baja lainnya. Teman-teman bisa saksikan ini ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat langsung tumpukan di jet ini begitu banyak ya teman-teman.
Tapi tatkala kalau sudah banyak itu kita biasanya kita diperintahkan untuk sudah berhenti ya, karena jangan sampai kalau kita terus buang-buang ke jeti akhirnya dia tumpah ke laut ya, karena sudah melebihi kapasitas yang berada di jeti. Baiklah, itu teman-teman, coba kita lihat semua kita mengambil di arah laut karena supaya eksanya mudah ya mengumpul ke dalam ya, ke arah darat, agar kita tidak terlalu jauh untuk mengambilnya. Di sini eksanya masih standby dulu karena jangan sampai kita menggigit atau kita mengambil material di arah laut dia berada di dalam. Jadi kita kumpul dulu yang arah laut supaya eksanya nanti kalau sudah tipis yang arah laut dia bisa mengumpul yang arah laut ya. Nah, itu merupakan talangnya yang saya tadi sebutkan teman-teman. Jadi kita pastikan lewat di atas talang ya teman-teman ya, agar kalau dia jatuh masih berada di atas jeti atau di atas pelabuhannya. 22. Beratnya 16. Jadi bisa diperhatikan teman-teman ya proses bukanya paket. Kemudian teman-teman juga tatkala menggigit ya, untuk yang pemula jangan terlalu laju-laju ya, atau level 1 level 2 lah, level 2 ya. Tatkala menggigit jangan sampai. Kemudian pastikan juga di mode bucket ya, ketika kita sudah working atau setting bucketnya, terutama ya untuk menyesuaikan limit bucketnya. Jangan sampai kita terlalu asik menggigit, kita lupa setting ya teman-teman ya, akhirnya sling 1/4-nya kendor, sling 2/3-nya saja yang berjalan. Jadi itu yang berbahaya teman-teman ya. Jangan sampai 2 sling saja yang mengangkat material ya, itu sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan tali sling dari kren ini putus ya. Ini tongkang cukup besar ya teman-teman, berkapasitas 12.000 ton. Jadi cukup lama untuk kita bongkar, tapi tentunya hari ini tetap selesai ya. Jadi teman-teman jangan lupa tetap dukung terus channel ini karena kami juga baru upload video lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dari teman-teman, mengetahui tentang alat yang kami gunakan, ataupun mengenai pelabuhan, mengenai tongkang dan sebagainya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang belum bekerja di sana semoga cepat dapat kerjanya, kemudian bisa betah kerjanya, kemudian sekecil apapun penghasilan kita tetap kita syukuri karena yang demikian itu masih banyak yang lebih susah daripada kita. Jangan menganggap diri kita paling tinggi ya teman-teman ya. Setinggi apapun kita tetap manusia ya teman-teman ya, sama. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.